Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan merefleksi kembali firman Tuhan yang sudah kita dengar minggu kemarin dengan tema persembahan dan kebenaran yang tersembunyi. Teks firman Tuhan terdapat dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan bagian firman ini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam filosofi China itu ada 4 tipe manusia. Tipe yang pertama adalah tipe Huang Tisen, Huang Tiku. Nah, saudaraku, Huang Tisen, Huang Tiku itu artinya apa, saudara? Artinya badan raja, tulangnya juga raja. Nah, saudaraku, apa artinya badannya raja, tulangnya raja? Artinya, saudara-saudaraku, adalah bahwa golongan ini, tipe ini adalah untuk orang-orang yang kaya, orang yang soge, orang yang yucian, ya, yului. Nah, saudara-saudaraku, bukan hanya dia kaya secara materi, tapi jiwanya juga kaya. Dengan kekayaannya, bukan hanya secara materi, jiwa yang kaya itu dia mempergunakan kekayaannya untuk dinikmati. Bukan hanya untuk dinikmati untuk pribadinya, tapi dia bisa berbuat amal kebajikan. Bukan itu saja, tapi dia bisa mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Ini yang disebut dengan Huang Tisen, Huang Tiku. Ini tipe yang pertama, saudara. Ada 4. Nanti sampai akhir Bapak Ibu Saudara introspeksi. Aku ini termasuk tipe yang mana, Pak Pendeta? Itu nanti ya. Bapak Ibu Saudara lihat diri sendiri termasuk tipe yang mana. Yang kedua, saudaraku, yang kedua adalah Huang Tisen, Qi Kai Ku. Nah, dihafal saudara ya, gampang hafalnya. Yang pertama Huang Tisen, Huang Tiku. Yang kedua Huang Tisen, Qi Kai Ku. Apa artinya ini? Nah, saudara-saudaraku, artinya badannya raja, tapi tulangnya tulang pengemis. Ya. Nah, golongan ini, saudara-saudaraku, adalah golongan orang kaya. Kaya karena apa? Badannya kaya, tulangnya miskin. Tapi saudara, orang kaya ini nggak bisa nikmati uangnya. Kerjanya sibuk terus cari cien, cari uang, cari cuan, cari untung. Tiap hari kerjanya cari cuan, ya. Nah, saudara-saudaraku, jangankan berbuat baik, jangankan memberikan persembahan bagi gereja, seluruh tindakannya itu dihitung, untung rugi, untung rugi, untung rugi. Nah, ya, ini tipe Huang Tisen, Qi Kai Ku. Nah, saudara-saudaraku, dia memiliki rumah yang bagus, dia memiliki mobil yang bagus. Nah, rumah yang bagus, mobil yang bagus itu cuma dielus-elus. Yang nikmati siapa? Supirnya. Yang nikmati siapa? Pembantunya. Dia kerja terus, tiba-tiba sudah tua, laule. Nah, sudah laule, topping, banyak penyakit, nggak bisa nikmati. Tahu-tahu sudah tua, sudah tua, ompong, peot. Tipe ini banyak sekali, saudara. Tipe ini banyak sekali di gereja. Tipe ini banyak sekali di dunia ini, saudara. Ini tipe yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga adalah Qi Kai Sen, Huang Tiku. Qi Kai Sen, Huang Tiku itu artinya apa? Badannya pengemis, tapi tulangnya tulang raja. Nah, saudara-saudaraku,
Golongan ini menggambarkan orang-orang yang secara materi pas-pasan saja. Tapi dia bisa menikmati hidupnya. Walaupun hidupnya pas-pasan, tapi mentalnya, jiwanya itu jiwa sosialnya sangat tinggi sekali. Hidupnya pas-pasan, tapi ketika gereja butuh uang, wah dia bisa memberi loh. Hebat ya. Padahal hidupnya pas-pasan. Hidupnya biasa-biasa saja, tapi dia lihat orang susah dia bisa bantu. Ini luar biasa saudara. Cikaisen Wangtiku. Saudara-saudaraku, bermental sosial, bermental kelimpahan, dan berjiwa sosial. Kira-kira Bapak Ibu Saudara termasuk yang mana? 1, 2, 3, 4 belum loh ya. Oh, ini penting. Kalau khotbah ini tidak merubah hidup saudara, khotbah saya gagal. Roh Kudus tidak bekerja dalam hatimu. Nah, hari ini saudara, kita mohon Roh Kudus menolong kita, supaya nanti pulang di tempat ini Tuhan merubah hidup saudara. Yang keempat adalah Cikaisen Cikaiku. Cikaisen Cikaiku itu apa artinya? Artinya badan pengemis, tulang juga pengemis. Caukau ini saudara, bowat ini. Saudara-saudaraku, golongan ini golongan terparah. Sudah miskin, mentalnya pengemis. Sudah tidak punya duit, boloi, bocien, kerjanya minta dikasihani terus. Minta dikasihani terus. Nah, bahasa kerennya itu bermental kurmi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah saudara orang yang dermawan atau suka memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan? Jika demikian, apakah saudara yakin bahwa amal saudara menyenangkan Allah? Dalam Matius 6 ayat 1-4 kita menemukan beberapa contoh tentang praktek kebenaran dalam hal perbuatan amal atau persembahan. Perhatikan apa yang Yesus ajarkan tentang prinsip dasar kebenaran ini. Ayat yang pertama, prinsip yang dinyatakan di sini berbicara tentang motivasi kita dalam melaksanakan perbuatan amal atau persembahan. Apabila kita berbuat baik agar dipuji orang lain atau karena alasan yang mementingkan diri sendiri, kita akan kehilangan pahala dan pujian dari Allah. Kita malah dinilai sebagai orang munafik yang berkedok hendak memuliakan Allah. Namun sesungguhnya mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Tentang perbuatan amal ayat yang kedua dan 4, jangan seperti orang munafik, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Mereka sudah mendapat upahnya. Matius 6 ayat 2b, mereka menerima dengan tepat dan hanya apa yang mereka inginkan. Pujian dari manusia. Perhatikan ayat 1 ini. Mereka tidak mendapat upah dari Bapa di surga, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Pahala yang akan diberikan Allah, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 4, pahala akan diberikan sampai taraf tertentu dalam hidup ini. Meluputkan dia pada waktu celaka, akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Tidak akan dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu dari sakitnya. Mazmur 41 ayat 1-3. Kesimpulannya, orang Kristen yang diberkati secara materi telah diberi tugas untuk berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya sendiri di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup sebenarnya. 1 Timotius 6 ayat 17-19. Kita harus belajar memberi bukan untuk dilihat orang, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Kita belajar memberi tanpa memuji diri sendiri atas apa yang kita lakukan. Apakah perbuatan amal kita melebihi perbuatan para ahli Taurat
dan orang Farisi pada zaman Yesus, tidak hanya dalam jumlah tetapi dalam kualitas. Semoga Tuhan membebaskan kita dari pemberian yang munafik. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.